sebelum pelajaran dimulai, semuanya pada hadir? Ya. Ada yang hadir? Ada yang izin, Bu. Ada yang izin? Yang izin ada pemberitahuan nggak kemana atau ada surat izin? Bolos, Bu. Bolos. Sebelumnya di absen terlebih dahulu ya. Abdurrahman, Izin. Abdul Ghani, Izin. Karisma, Amel, Hadiroh. Iqbal, Hadir. Bagas, Hadir. Nanda, Zin, Amanda, Ratih, Karisma, Dika, hadir. Ya, Ikan, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ada hadir itu? Ada Bagas, Bu. Bagas, Bu. Ada izin Bapak Ibu. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dimulai. Video. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, siswa. Jadi pada kesempatan hari ini, pagi yang cerah ini, kita akan memulai pembelajaran. Yaitu kita akan membahas tentang peradaban orang Arab sebelum datangnya Islam. Nah, zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab disebut masa jahiliyah atau masa kebodohan, yang dimana orang-orang Arab itu banyak sekali yang di luar logika. Contohnya mereka benci mempunyai anak perempuan sebagai anak. Itu maka kenapa? Karena anak perempuan itu adalah aib. Di mana ketika zaman itu zaman peperangan, yang namanya perempuan itu tidak bisa diandalkan untuk berperang. Nah, seperti itu. Yang makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Kalau kita bayangkan, kalau kita telah lagi tanpa adanya perempuan tidak mungkin ada lagi laki. Nah, itu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, selanjutnya ada kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kalian sebelumnya tahu agama apa sih? Kepercayaan apa sih pada bangsa Arab sebelum datang Islam? Nggak tahu. Nah, di sini ada 4 kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama itu ada menyembah berhala. Di situ ada banyak sekitar 360 patung, dan ada 4 berhala yang paling besar, yaitu ada Hubal, ada Lata, ada Mana, dan Uzza. Yang kedua ada menyembah matahari, dan yang ketiga ada menyembah api, yang keempat menyembah bulan dan bintang. Nah, di zaman itu juga kenapa disebut jahiliyah? Karena apa? Pada dasarnya ketika kita mengetahui sejarah sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim telah membuktikan bahwasanya patung atau berhala itu tidak bisa ngapa-ngapain. Pada ceritanya itu Nabi Ibrahim ketika memenggal satu kepala patung dan kampaknya disimpan di patung satunya, yaitu berhala Lata wal Uzza. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, apakah
ini yang dinamakan Tuhan, sedangkan Tuhan tidak bisa apa-apa. Di penggal kepalanya pun diam, tidak ada respon sama sekali. Ini yang kalian sembah, yang tidak bisa ngapa-ngapain bahkan sama manusia. Selemah Nabi Ibrahim ibaratkan kata ya, bisa dipotong kepalanya. Ini yang dinamakan Tuhan, seperti itu. Tapi yang namanya orang Arab pada zaman itu kental dengan turun-temurun, agama turun-temurun, akhirnya mereka tidak percaya dengan Nabi Ibrahim. Namun tadi itu sejarah kenapa disebutnya zaman jahiliyah di bangsa Arab, dan sekarang adalah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Ini pra berarti setelah Islam. Waktu adanya dilahirkannya manusia mulia yakni Nabi Muhammad ke tanah Arab, tanah Madinah, maka beliau ini hidup seperti anak biasa pada umumnya. Ketika kecil beliau mendapat wahyu pada umur 25 tahun dan diangkat Rasul pada umur 40 tahun. Itu ada fase-fasenya. Pada sebelumnya beliau juga manusia anak kecil seperti biasa, namun Allah sudah titipkan, Allah sudah sudah takdirkan dengan menjadikan manusia yang luar biasa. Dan ketika adanya Islam masuk ke tanah Madinah atau tanah Arab, itu merubah semua tatanan yang ada di masa tersebut. Ya, yang tadinya perempuan yang dilahirkan hanya untuk pemuas nafsu, akhirnya diangkatlah derajatnya sama Islam. Bahkan kata Nabi, ada seorang sahabat yang bertanya sama Nabi, wahai Nabi, siapakah yang harus aku hormati terlebih dahulu? Kata Nabi, ummu atau ibumu. Yang kedua, tanya lagi siapa lagi? Ibumu. Yang ketiga, tanya lagi siapa lagi? Ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Kenapa ada 3 derajat yang tidak bisa seorang laki-laki punya atau lakukan tanpa adanya perempuan? Seperti contohnya mengandung, tidak ada laki-laki mengandung, menyusui, bukan tidak ada laki-laki menyusui, dan melahirkan, tidak ada laki-laki melahirkan. Disitulah Islam mengangkat derajat perempuan di mata manusia dan di mata agama dengan adanya Islam. Nah, di sini juga kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam itu terbagi menjadi 2. Ada kondisi sosial negatif dan juga kondisi sosial yang positif. Apa saja kondisi sosial yang negatif? Yang pertama ada berjudi. Nah, itu kebiasaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu berjudi itu seperti hal yang wajar gitu. Jadi setiap hari itu mereka bermain berjudi, meminum khamar, merampok, berzina.
membedakan dengan orang biasa. Iya, betul. Bahkan dalam sejarah itu barang siapa yang membuat syair bagus maka akan dipasang di Ka'bah. Saking bagusnya, saking indahnya pada ada masanya itu. Ya. Nah, di sini juga selanjutnya kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini juga terbagi menjadi dua. Ada kondisi masyarakat Baduy atau pedesaan dan juga ada kondisi masyarakat Arab di perkotaan. Kondisi masyarakat Baduy itu kebanyakan mempunyai peternakan dan juga berdagang, dan mereka itu nomaden. Apa itu nomaden? Ada yang tahu? Ya, nomaden itu berpindah-pindah tempat. Jadi semisal mereka dari tempat yang A, mereka itu tinggal di situ, berdagang di situ, nyari makan di situ, semuanya di situ. Setelah kehabisan, mereka berpindah lagi ke tempat yang lain untuk mencari makan, berdagang, dan lain sebagainya. Terus ada juga kondisi masyarakat di perkotaan. Mereka juga sama, mempunyai peternakan, perdagangan, perniagaan, dan juga mengadakan lomba-lomba syair. Yang tadi seperti saya sudah jelaskan, orang yang bisa membuat syair-syair itu bakal menjadi tingkatan yang tinggi. Di mana saja tempat yang biasanya mengadakan lomba-lomba syair, yaitu di pasar bekas, di mana lagi? Darul Madinah dan Zul Majaz. Ya, itu. Di situ mereka banyak yang berdagang, lomba-lomba untuk menghasilkan penghasilan dan juga mempertahankan kehidupannya Iya. dengan cara berniaga, adapun dengan pedagang, peternakan itu mereka dengan cara itulah mereka hidup dan bersosialisasi dengan yang lain. Nah, dari situ inilah sejarah yang dimana sebelum adanya Islam dan sudah adanya Islam yang sangat berpengaruh Islam di bangsa Arab karena apa? Merubah tatanan atau kondisi kemanusiaan yang ada di bangsa Arab yang benar-benar jahiliyah sampai nazulumati ila nur, bahkan yang tadinya jalan kegelapan sampai jalan terang benderang karena satu manusia yakni Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam ke muka bumi ini dan akhirnya alhamdulillah sampai ke Indonesia juga. Ya, Nabi yang lahir pada zaman dulu tapi namanya harum di zaman sekarang. Itulah yang namanya Allah sudah angkat derajat, Allah yang sudah beda, maka apapun dengan seiringnya zaman tidak akan pernah hilang dan harum namanya, akan tetap harum namanya. Sekian dari presentasi kami. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih. Kita speaking terlebih dahulu ya, setelah kita mempelajari tadi materi yang semuanya berdiri. Kita breaking biar semangat aja ya, biar semangat, gak lesu, gak ngesu gitu ya. Yang belum sarapan nanti kita sarapan. Biar bilang ke ibu. Ya. Itu aja. Kalian tahu nggak Marina menari? Enggak. Iya kan? Marina menari di atas menara, Marina menari. Nanti lambat, sedang, cepat gitu ya. Ya. Bisa semuanya? Siap belum? Siap, yuk. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara.
syair yang dibuat oleh Abu Nawas. Ya, insyaallah pada kesempatan selanjutnya nanti kita cerita tentang kisah hidupnya beliau. Itu sampai sekarang kita sudahkan materi saja. Gimana? Tadi masih ingat gak sama materinya? Sedikit pertanyaan dari Ibu guru untuk pemantik ya, biar kalian lebih semangat lagi. Gimana Bu Guru? ya. Tadi apa saja sih sosial ya? Apa saja sih kondisi sosial masyarakat sebelum Islam? Sebutkan salah satunya aja. Ibu Komar. Ayo nak. Berjudi. Apa lagi? Merampok. Ya, betul. Berzina. Ya. Yang cowok, yang cowok. Ibu Komar. Betul. Nah, Itu. sisi positifnya ada nggak? Sisi positifnya. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan tadi ya. Ya, betul. Apa? Ya, tadi bersyair itu salah satunya ya. Terus lagi mau beri pertanyaan kah untuk si hari ini? Ya, barangkali dari siswa ada yang ingin bertanya mengenai tentang sejarah peradaban Arab, bangsa Arab sebelum Islam, silakan. Ya, gimana? Apa enggak? Saudara Egia Lois. Gimana Mas? Ingin bertanya, Iya. Pak Bu, Boleh. terkait sejarah peradaban ya. Saya belum tahu tentang sejarah Islam itu pertama kali di dunia itu di mana sih? Pertama kali adanya Islam di dunia itu di mana? Ya, terima kasih. Nanti akan dijawab oleh Bapak. Jadi Islam itu ya, kata Islam artinya serangan itu dibawa ajarannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Untuk nabi-nabi sebelumnya sama menyembah Tuhan Allah, cuman mungkin dengan namanya yang berbeda. Ya. Untuk Islam sendiri itu adanya di Madinah, yang dimana Nabi pertama kali menyebarkan Islam ya di situ Nabi membawa ajaran Islam, ajaran yang dimana dari wahyukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi adanya Islam itu karena adanya Nabi Muhammad SAW. Begitu baik itu. Itu yang satu. Ya. Terus, nah itu untuk sejarah dunia yang pertama kali adanya Islam. Nanti mungkin selanjutnya teman selanjutnya kita akan bahas awal mulanya Islam masuk ke Indonesia. Iya. Bahkan nanti awal mulanya ke tanah Jawa, bahkan ke Cirebon ada sejarahnya. Ya, Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas. Ya seiring waktu. Enggak dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dicukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah didengarkan bermanfaat bagi kalian. Amin. Kurang lebihnya itu dari kita, kalau ada lebihnya kembalinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Ibu Bu. Eva. Ya, Doakan kami, sukses. kami sayang. Ibu Bapak. Ibu. Terima kasih. Ya, sebelum kita keluar kelas, marilah kita berbayar. Kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
warahmatullahi wabarakatuh.